Pak Munzir, ini udah jam 9. Kita mulai atau kita tunggu lagi pesertanya? Halo Pak Munzir. Ya, ya gimana Brahma? Hmm, ini udah jam Ah, 9.00. Kita mulai, kita buka atau kita tunggu lagi pesertanya? Ini baru ada eh, 5 orang. 5 orang. Ya. Tunggu 5 menit aja lagi boleh? Tunggu 5 menit ya. Oke, baik. Oke. Mungkin sambil nunggu peserta yang lain, Ibu mau nanya-nanya ya. Ini Doni Mahulai. Dari mana Doni? Doni ada? Doni Mahulai. Lucu namanya Mahulai, makanya dia penasaran. Dari mana asalnya? Ada Doni? Nggak ada ya? Mungkin Yous Sibarani. Yous Sibarani. Ada? Ya, Bu. Dari mana Yous? Dari Politeknik Negeri Medan, Bu. Oh, udah ya kemarin ya? Iya, udah, Bu. Oh, udah, sorry. Lupa. Oke, terima kasih. Ini Ya, Doni Bu. Mahulai nih. Mana Doni Mahulai? Nggak ada ya? Gina Khairani, kemarin udah ditanyain belum ya? Gina Khairani. Ada? Gina? Umi Balkis, BR Daulay. Kemarin udah ibu tanyain belum ya Umi Balkis? Ada Umi Balkis? Ya, Bu. Umi Balkis ada? Ada, Bu. Dari mana Umi Balkis? Dari Politeknik Negeri Medan, Bu. Oh, mau lagi di Medan juga ya. Jurusan apa? Teknik komputer. Oh, teknik komputer. Oke, terima kasih. Kembali, Bu. Naila Nazwa Alia. Ada Naila? Ada Ibu, Dari mana Naila? dari Politeknik Negeri Medan, Bu. Oh, jurusannya sama juga, teknik komputer. Iya, Bu. Oh, rame ya dari Medan ya. Oke, terima kasih Naila. Zulkifli. Ya, hadir Bu. Ya, dari mana Zulkifli? Saya dari Politeknik Negeri semua ya Bu. Oh, Ini Teknologi Plus Maui. Jurusan apa? jurusan TIK. Oh, tiga. Oke, terima kasih. Ya, Miftahul Syifa udah saya tanyain belum ya? Udah kemarin, Bu. Oh, udah ya. Oke, terima kasih. Em, Doni Mahulahi nih nggak ada. Oh, Frans Tio Andika. Mana udah saya tanyain belum? Hadir, Bu. Frans dari mana? Dari Politeknik Negeri Medan, Bu. Oh, Negeri Medan juga. Sama jurusannya, teknik informatika juga. Teknik Saya komputer. teknik komputer, Bu. Oh, oke. Terima kasih. Oke, ternyata udah ya.
Kalau Nadia Udina, Yumita, Rizky Tarawiyah ini saya kenal. Soalnya masih mahasiswa Politeknik Aceh. Ini nggak saya tanyain lagi ya. Sudah jam 9:05, gimana Pak Muntir? Kita mulai aja. Oke, boleh Bu Rama. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Salam, Bu. kehadiran adik-adik peserta dalam pertemuan kita yang ketiga untuk Junior Mobile Programming. Untuk backgroundnya, virtual backgroundnya mungkin bisa dipasang ya. Mungkin kalau nggak berani taruh videonya atau wajahnya, mungkin bisa dipakai wajah kartun yang kayak teman-teman ini pakai ya. Kayak Nur Aisyah, Pakai Umi, Daul, gitu ya. pakai Maksudnya avatar ya. ya jangan hewan mungkin ya, nggak enak, nggak etis aja kita lihatnya. Mungkin gambar kartun yang wajah perempuan ataupun laki-laki yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Eh, Terus kalau bisa background ininya digunakan biar enak kita lihatnya, selaras ya, seragam. Oke, jangan lupa untuk check-in absensi, udah Ibu kirimkan di link grup ya, ID grup udah Ibu kirimkan, silakan di absen. Jangan lupa nanti juga absensi check out-nya ya, nanti Ibu kirimkan juga 5 menit mau kita berakhir. Terus untuk kuis, saya harap bisa dikerjakan semua yang pertama kemarin sudah tutup. Kuis hari ini juga tolong dikerjakan semua ya, karena itu juga menjadi syarat kalian bisa mengikuti ujian kompetensi nanti. Selain absensi, juga nilai. Nilai kuis yang kalian kerjakan itu juga menjadi syarat. Terus satu lagi, nanti kami akan memilih peserta, 2 orang peserta yang teraktif. Jadi mohon kalau ada pertanyaan atau mau diskusikan, silahkan di raise hand ataupun di chat. Kalau misalnya nggak berani ngomong, bisa di chat. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Zero Umran, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ramadhani atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Atau ya ada yang masih malam? Ada? Ya siapa tahu kan ada masih malam ya. Oh Seperti iya, teman kita yang di Jerman kan masih malam deh nih ya. oh iya ya, Pak. Ya, Oke ya, semoga sudah sarapan ya, sudah semangat untuk mengikuti apa namanya sesi live sesi ya, live Ya. session untuk skema JMP di ketiga ya, di sesi ketiga. Oke, izinkan saya untuk share screen. Oh ya, sebentar Pak Muji lupa. Belum saya Ya, co-hostkan. ya. Makanya saya nggak bisa share screen deh. Oh iya, oke. Sudah Pak. Oke, terima kasih Bu Rama sudah diizinkan. Sama-sama Pak. Kali ini kita pada pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga itu membahas tentang merancang UI pakai sebuah aplikasi ya, aplikasi yang open source ya, katanya open source. Itu aplikasinya namanya Pensil ya. Ya. Kalau ditanyakan kenapa Pensil? Ya sesuai dengan selera ya. Nah, itu ya namanya Pensil. Oke. Ya. Laser point. Nah, jadi materinya yang akan kita sampaikan di pertemuan ini
mencakup tentang perancangan user interface, perancangan antarmuka sebelum kita melakukan implementation ya, sebelum kita develop. Nah, kenapa penting? Kenapa itu harus duluan? Kenapa itu juga nanti merupakan tahapan yang sangat-sangat harus dilalui ya sebelum tahapan melakukan codingan. Nah, kemudian kita akan memakai atau kita akan berkenalan dengan salah satu aplikasi untuk membuat user interface ya, atau untuk membuat mockup. Kalau di istilah aplikasi kenalan namanya mockup ya, perancangan antarmuka. Nah, itu kita pakai pensil nanti. Nah, nantinya ya peserta teman-teman nanti ada project mungkin di pertemuan kelima atau sekian, itu tentang membuat sebuah rancangan sederhana menggunakan pensil gitu. Atau nanti bisa kita izinkan teman-teman pakai yang lain. Yang penting tahu bahwasanya rancangannya yang disepakati adalah seperti ini, seperti apa gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini bahwasanya dikatakan ya antarmuka atau UI dalam sebuah perancangan aplikasi itu merupakan bentuk tampilan grafis ya dari aplikasi yang berhubungan langsung dengan user. Nah, apalagi kalau teman-teman seandainya memiliki seorang klien, pastinya si klien kita dia hanya melihat dari sisi tampilan saja, tidak dia memperdulikan bagaimana di belakangnya, bagaimana back-end-nya itu dibuat serumit apa. Nah, maka si klien itu tidak akan memperdulikan. Dia hanya melihat tampilannya, oh ini menarik, ini sudah sangat baik, nah, ini sudah sangat user friendly, mudah digunakan. Nah, itu yang diminta oleh si calon pelanggan atau si klien kita. Nah, jadi makanya tahapan dalam perancangan sebuah aplikasi, merancang user interface itu sangat-sangatlah penting. Karena ini yang dilihat oleh si klien kita. Nah, kemudian kenapa penting? Nah, yang pertama itu memudahkan komunikasi dengan klien. Jadi klien yang meminta untuk dibuatkan aplikasi bisa cepat tahu gambaran awal dari aplikasi yang akan dibuat. Nah, sehingga jika ada yang kurang cocok bisa segera diperbaiki. Nah, lebih mudah memperbaiki pada tahap desain daripada nanti sudah ke tahap implementasi. Nah, itu sudah sangat merepotkan kita karena kita harus mengubah codingan. Makanya di tahap user kita sepakati seperti apa tampilannya. Nah, yang kedua perancangan antarmuka lebih terarah. Nah, ini maksudnya si developer punya panduan dalam mengimplementasikan antarmuka pengguna aplikasi. Karena kenapa? Sudah disepakati. Oh, seperti ini hasil rancangan. Bentuk tampilannya. Kita tinggal ikut saja panduannya. Karena kenapa? Sudah disepakati. Yang ketiga, pengerjaan aplikasi lebih cepat. Kita bilangnya kenapa seperti ini? Ya, karena antarmuka pengguna sudah disetujui oleh si klien dan ada panduan desain pengerjaan aplikasi bisa lebih cepat selesai. Nah, makanya penting. Jadi karena 3 alasan inilah ya membuat penyepakatan atau
apa namanya, satu kata atau ya persetujuan untuk pengimplementasian bagaimana bentuk tampilan ini harus disepakati kedua belah pihak. Nah, berikut ada ya beberapa aplikasi yang atau tools untuk mendesain sebuah antarmuka yang ada di pasaran yang banyak kita temukan. Nah, yang pertama ada Sketch ya. Nah, ini aplikasi grafis yang dapat digunakan untuk keperluan web design. Nah, kemudian ada Adobe XD ya. Ini aplikasi khusus untuk membuat aplikasi mobile dan web serta desktop ya. Kemudian ada Balsamic ya. Ini di Windows sama di Mac OS. Ini software pembuat desain atau prototyping dalam pembuatan user interface di sebuah aplikasi. Kemudian ada Pensil. Nah, ini yang sangat dia open, bisa di Windows, bisa di Mac dan di Linux. Ini perancangan jadi perangkat lunak yang open source yang kita bisa gunakan untuk membuat CUI. Kemudian ada InVision ya. Ini tools untuk membuat prototipe dari sebuah desain produk. Kemudian ada Zeppelin ya, tools kolaborasi yang interaktif untuk developer dan desainer dalam perancangan UI. Kemudian ada Marvel App, ini tools yang memudahkan ya para desainer untuk membuat prototyping mobile dan web. Kemudian ada Proto.io, ini tools untuk membuat prototype aplikasi yang hasil akhirnya apa namanya yang mirip ya, mirip dengan aplikasi yang seharusnya walaupun masih berupa prototype ya. Dan dari kesemua ini ya, dari kesemua aplikasi ini tidak membutuhkan codingan gitu ya. Nah, kita masih melakukan perancangan dan desain. Nah, disinilah dibutuhkan skill teman-teman dalam dunia desain. Nah, jadi dunia desain. Karena kenapa? Seperti tadi saya katakan, si user hanya melihat dari sisi tampilan. Menarik menurut dia, maka baguslah aplikasi itu. Walaupun di dalamnya sederhana. Contoh misalnya kayak mahasiswa saya dulu pernah membuat ya di angkatan, lupa saya angkatan berapa ya. Angkatan 2013 kalau tidak salah saya. Nah, itu di Politeknik ya. Di Politeknik itu di Politeknik Aceh ya. Di kami itu di saya itu tugas praktikum. Tugas praktikum. Nama aplikasinya tuh Jakdro. Singkatan dari pajak kendaraan bermotor. Nah, aplikasi Android itu hanya berisi satu tampilan saja. Satu tampilan saja. Dan itu codingannya hanya sekitar saya persingkat kemarin sekitar 3 sampai dengan 5 baris codingan untuk prosesnya. Nah, tapi dia marketingkan, dia pasarkan ke kampus yang lain menjadi judul tugas akhir atau judul proyek akhir di kampus lain. Dan itu lumayan dia pasarkan itu dengan harga yang ya sekitar 3 sampai dengan 7 jutaan. Nah,
Kenapa seperti itu? Karena ya tampilannya sudah dipermak sehingga lebih cantik, seolah-olah programnya itu besar. Padahal hanya satu layer saja, satu layout saja, tapi kita diperbaharui di tampilan itu. Nah, dengan seperti itu, si user dia tidak akan mempertanyakan ini di dalamnya banyak tidak atau sedikit. Enggak, dia hanya lihat. Dan dengan hal seperti ini, inilah yang membuat daya tarik bagi si calon pelanggan, ya, tampilan yang. Maka teman-teman, ya walaupun teman-teman banyak yang teknikal ya, tapi jiwa desainer itu harus ada. Kita harus punya gitu, desainer. Oke. Nah, jadi di sini dimintakan ya, karena harus pakai pensil ya. Di sini sudah dibolkan ya. Ini yang buat modulnya itu dari pihak Kominfo sudah dibolkan bahwasanya di skema ini menggunakan tools yang namanya pensil karena bisa berjalan di Windows, Mac, dan Linux ya. Nah, jadi kenapa juga kita pakai pensil? Karena dia pertama open source ya, dan gratis. Kemudian dapat dijalankan pada sistem operasi apa aja, mendukung pembuatan UI untuk si desktop dan mobile. Nah, teman-teman nanti bisa download di sini atau teman-teman klik aja pensil, aplikasi pensil di browser, maka akan diarahkan kemari ya ke Evolus ya. Nah, ke Evolus ya, pensil.evolus.vn, download, dan nanti silakan di-download sesuai dengan platform sistem operasi di laptop teman-teman. Boleh pakai kalau yang Linux ya tinggal nanti tentukan pakai distro apa. Yang kebetulan saya pakai Debian, maaf, Ubuntu, saya pakai yang ini. Berarti saya download yang 64 bit. Kalau yang Windows silahkan pilih, kalau yang Mac juga silahkan dipilih ya. Nah, ini fitur. Nah, jadi fitur apa aja yang ada ya. Jadi si pensil itu menyediakan beragam koleksi bentuk dari bawaan shape ya. Dari bawaan shape. Nah, untuk menggambar berbagai jenis antarmuka pengguna, mulai dari desktop sampai platform Android. Jadi tinggal kita pilih saja nanti teman-teman mau yang mana. Nah, jadi dengan ini juga membuat si pensil itu mudah untuk memulai membuat desain aplikasi dengan instalasi yang sangat sederhana. Karena apa? Karena dia tidak berat ketika kita menginstal, dan ketika kita jalankan walaupun RAM kita sedikit pas-pasan, dia tidak membutuhkan spek yang begitu tinggi. Nah, jadi dia simple ya. Nah, ini ada fitur-fiturnya ya. Ada bentuk umum, ada common ya, common shape. Kemudian ada mobile iOS, ada Android, ada untuk yang flowchart. Nah, si pensi juga masih banyak ya, memiliki koleksi bentuk-bentuk yang lain ya. Nah, kalau secara defaultnya seperti ini, yang ini bawaannya ya. Kemudian si pensil ya, yang pensil yang sekarang ya juga sudah mendukung konektor ya, yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa shape, beberapa bentuk ya, beberapa shape, beberapa bentuk atau beberapa shape dalam suatu diagram. Nah, jadi koleksi shape atau koleksi bentuk, bentuk diagram alur juga tersedia untuk menggambar si diagram. Jadi nanti dengan kalau saya di Windows pakai yang Adobe XD ya. Jadi
kita bisa menjalankan si mockup-nya itu. Jadi kita bisa gabung nanti kemana dan kemana bisa kita jalankan. Nah, kemudian dia bisa seperti ini. Kalau di Xmind, Mind Map atau di seperti di Visio, jadi bisa menghubungkan konektor bentuk shape ini dengan shape yang lain pakai dengan ada konektornya. Jadi walaupun kita pindah-pindah dia, kita letakkan di mana saja, maka garis penghubung ini akan mengikuti. Akan dia sesuaikan dengan posisi dari penghubung antar shape itu tersebut. Nah, yang berikutnya ini untuk hasil ekspornya ya. Hasil ekspor dari ekspor pensil setelah kita buat projectnya ya. Jadi si project pensil itu dapat diekspor ke berbagai format. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman bisa formatnya di sini ada PNG, kemudian ada single web, single halaman web ya .html satu halaman, kemudian nanti ada PDF, kemudian bisa di print, kemudian SVG file ya sama format ODT file ya. Ini di ODT ini nanti harus dibuka di Open Office ya. Kalau teman-teman pakai aplikasi Open Office bisa nanti convertnya ke ODT. Nah, kalau yang biasanya kita buat ya, karena kita ingin mempresentasikan ya ke klien, nah biasanya saya pilih yang single web ya, ke halaman web. Jadi kita buka nanti klik kita file tersebut terbuka melalui browser, kemudian di dalam browser itu beri panjang nanti browsernya. Nah, jadi seolah-olah aplikasinya bisa berjalan ya. Biasanya ini saya pakai di Adobe XD seperti itu. Nah, jadi si pensil juga ya, si pensil juga memiliki alat perambat clip art ya, yang terintegrasi dengan openclipart.org. Nah, jadi untuk apa? Ini untuk memudahkan si pengguna menemukan clip art dengan kata kunci dan menambahkannya ke dalam gambar dengan operasi drag and drop. Jadi sederhana sekali kan? Dan kita drag and drop. Nah, di ClickUp itu tersedia dalam bentuk bentuk vektor. Tidak bentuk gambar misalnya JPEG atau gambar bitmap ya, BMP, tapi dalam bentuk vektor. Nah, terus elemen ya, ini dikatakan di sini elemen dalam gambar dapat ditautkan ke halaman tertentu dalam dokumen yang sama. Nah, ini maksudnya ya, ini untuk membantu pengguna menentukan aliran UI saat membuat aplikasi atau mengkonvert nanti dia, mengekspor dia ke dalam sebuah halaman web. Jadi contohnya seperti di sini, ketika nanti tombol login diklik, dia akan lari ke halaman main menu misalnya. Jadi seolah-olah aplikasi ini bisa berjalan, tampil. Padahal hanya berbentuk mockup ya, belum bisa kita isi, tapi dia hanya bisa diklik-klik saja ya. Nah, jadi dikatakan yang kedua, tautan yang didefinisikan itu dalam
suatu dokumen dikonversi menjadi tautan hyperlink atau hyper HTML ketika dokumen tersebut diekspor ke dalam format web. Nah, jadi proses ini nanti membuat versi interaktif dari mockup di mana pemirsa klien ya dapat melihat aliran yang disimulasikan ketika mengklik di halaman elemen UI ini. Ya. Nah, ini menu-menu ya yang ada di aplikasi Pensil. Ada menu ada menu utama yang berisikan ada dokumen, edit, view, shape, tools dan help ya. Kemudian ada di collection. Nah, ini untuk memilih komponen bentuk shape. Bisa kita pilih dari kategori, lalu drag and drop ke dalam kanvas ya. Kita klik tanda tambah ini maka akan keluar komponennya, tinggal drag and drop ya. Kemudian ketiga adalah si kanvas. Ini tempat untuk kita desain antarmuka aplikasi. Nah, di menu utama ya lebih terinci. Nah, di dokumen itu seperti biasa ya, seperti layaknya yang lain, itu berisikan untuk new dokumen, open dokumen, save dokumen, kemudian bisa kita ekspor dokumen, recent dokumen, dan print. Seperti pada ada ya tadi. Oh, nggak di sini ya. Oh, nggak keluar ya. Udah terhapus berarti. Nah, kemudian kalau diedit ya seperti layaknya di tempat edit yang lain, ada copy, ada cut, ada paste, ada elemen desain, kemudian ada view. Ini untuk kita zoom put sama actual size, kemudian ada shape yang berisikan koleksi-koleksi bentuk-bentuk. Tinggal kita pilih dipilih koleksinya. Kemudian ada tools ya. Ini untuk manage collection, kemudian ada untuk manajemen template, kemudian ada kita mau manajemen fontnya, sama ada tools si developer. Kemudian help seperti biasa, nah itu berisikan untuk help, bantuan, penjelasan, sama about tentang aplikasi Pensil. Nah, di sini ada dikatakan di collection ya, terdiri dari shape filter ya. Ini untuk pencarian bentuk elemen ya di bagian di sini. Kemudian yang kedua ada shape kategori. Nah, kategorinya ada beberapa di sini yang di dalam ini. Ini shape kategori. Nah, di sini ada yang pertama ada common shape ya. Common shape ini bentuk-bentuk biasa ya yang sering kita gunakan itu seperti kotak, segitiga, trapesium, diamond dan sebagainya ya. Ada oval dan sebagainya. Kemudian ada triangle dan lain. Nah, kemudian nanti ada kedua bentuk basic web element ya. Ini elemen-elemen dari desain web di web HTML. Ada H1, ada H2, hyperlink, table dan sebagainya. Kemudian ada yang desktop. Ini elemen penyusun untuk aplikasi desktop. Ada label, ada button, ada text box, ada panel, ada progress bar dan lain sebagainya. Kemudian ada si flowchart. Ini elemen flowchart ya, seperti ada di proses, terminator ya, terminal, ada konektor, kemudian ada decision dan sebagainya ya. Kemudian ada shape
kategori shape mobile ya. Nah, untuk iOS sama Android, ya ini pastinya ya elemen-elemen aplikasi mobile platform untuk Android dan si iOS. Di situ ada phone, kemudian ada tablet, ada status bar, ada navigation bar, dan sebagainya. Kalau salah saya ini contohnya di Android ya. Nah, ada yang tablet, ada status bar, ada apa nih, navigation bar, ada action bar dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini berikut beberapa ya koleksi atau bentuk shape yang telah tersedia di aplikasi pensil. Bisa kita lihat ya. Ini untuk Android tadi. Nah, berikut yang sekarang kita lihat adalah beberapa untuk penambahan di kanvas ya. Jadi jika ingin menambahkan untuk di setiap sekarang satu kanvas itu dianggap menjadi satu halaman. Nah, tinggal kita klik di tanda tambah new page untuk membuat halaman baru ya. Nah, jadi setelah kita menempatkan ketika ingin kita menempatkan elemen-elemen pada shape ke dalam kanvas, tinggal kita lakukan drag and drop ya dari komponen shape ke dalam kanvas. Sederhana sekali. Nah, biasanya kita masukkan apa? Kita masukkan dulu adalah pilih dulu di mana kita mau desain. Apakah phone, apa tablet, atau ke web dan sebagainya. Kalau di sini pilih phone, maka kita klik phone, kemudian kita drag ke dalam kanvas, kemudian kita dropkan dia di sini. Nah, baru nanti kita isikan komponen-komponen lain di dalam kanvas tersebut, elemen yang lain. Nah, kemudian kita meresize ya, resize kanvas sesuai dengan komponen UI kita pilih. Jadi setelah muncul si smartphone-nya, kemudian kita klik kanan ya, klik kanan pada tampilan si Android atau mobile, kemudian kita pilih yang namanya resize canvas, kemudian pilih yang namanya fit content. Maka ukuran kanvas yang ini akan mengikuti dari lebar dari si elemen view apa namanya ya, komponen bentuk shape ini seperti itu. Nah, sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, yang tadi kanvasnya besar, nah, setelah kita resize itu menjadi seperti ini. Nah, jadi lebih sederhana. Nah, bawaannya adalah layarnya gelap. Bawaannya gelap, temanya gelap. Nah, jika kita ingin membuat dia terang, karena ada dua bentuk tema, ada tema gelap sama tema terang. Ya, caranya kita klik kanan pada komponen, kemudian arahkan kita pada bagian tema, pilih mau gelap atau mau terang. Nah, yang berikutnya gimana? Di sini dikatakan tambahkan status bar. Nah, jadi pilih status bar pada collection, nah, kemudian kita drag and drop ke atas kanvas, lalu kita sesuaikan ukurannya, gitu ya. Jadi setiap komponen baru yang kita masukkan itu akan otomatis menimpa komponen yang lama, seperti itu ya.
Jadi kita masukkan, nah, dia akan berada langsung kalau di Word biasanya teman-teman di atas, di bagian atas, di front end-nya akan menimpa dia ke atas ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Nah, setelah ini kan status bar ya, setelah ada status bar, berikutnya tambahkan background dasar aplikasi dengan drag and drop pada kotak segi 4 dari komponen shape, common shape dari bentuk umum. Nah, kita ke common shape. Nah, kemudian kita drag and drop terus, kemudian kita sesuaikan ukurannya ya, ukuran. Sehingga jadilah tampilannya seperti ini. Nah, ini contohnya sudah disesuaikan ukurannya. Lalu ngapain? Setelah kita sesuaikan ukurannya, lalu kita diminta untuk mengubah warna background dan bordernya disesuaikan. Nah, di sini kita ubah warnanya. Nah, di sini dia minta warnanya sedikit ini, formatnya format RGB ya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui dari segi perwarnaan. Jangan nanti kok saya cetak kok berbeda, gitu kan? Nah, untuk kalau teman-teman pagi-pagi ada lihat di stasiun TV apa ya namanya, Mentari TV ya, di jam 7 pagi. Nah, itu kan ada tentang color block ya, siaran anak-anak. Kebetulan saya nonton juga sama anak-anak. Itu antara warna percetakan dengan warna di pewarnaan dasar di segi lighting itu berbeda, atau di segi lampu itu berbeda. Nah, kalau di percetakan ada warna percetakan itu mereka tidak ada merah utuh, tidak ada merah 100% tidak ada. Merah atau printer ya. Percetakan contohnya di printer itu mereka pakai warnanya RGB. Maaf. CMY. CMY. Cyan, magenta, dan yellow. CMY. Nah, sedangkan di lighting, di layar laptop teman-teman, di televisi, atau di proyektor pakai semua, itu pakai formatnya RGB. Red, green, blue. Nah, jadi kalau di percetakan ingin menghasilkan merah, ya maka si cyan harus bergabung dengan magenta. Nah, makanya kalau teman-teman membuat merah, ukuran membuat merah di laptop belum tentu sama dengan merah yang nanti dihasilkan oleh percetakan atau oleh printer. Nah, ketika kan ada nanti klien minta hasil mockupnya di print ya. Nah, itu teman-teman harus menjelaskan seperti itu. Kecuali teman-teman nanti mengubah formatnya menjadi CMY agar bisa di print. Biar warnanya sesuai sama dengan yang teman-teman buat hasil cetakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau di sini formatnya adalah RGB, 2 digit pertama R, 2 digit kedua G, green, 2 digit terakhir adalah blue, RGB, red, green, blue. Maksimal warnanya adalah 2 pangkat 8 dikali 3 ya, 256 dikali 3. Nah, segitulah jumlah warna pada RGB. Nah, belum lagi nanti pakai black, khusus black, nah, itu beda lagi. Kalau di printer sekarang CMYK ya, red, cyan, magenta, yellow, dan black. Jadi black itu ukuran sendiri. Kenapa seperti itu ya? Itu berpengaruh pada apa? Berpengaruhnya pada latar kanvas. Nah, itu berpengaruh nanti pada latar kanvas. Kalau RGB, kita gabung 3 RGB akan menghasilkan warna putih.
Tapi kalau CMY, ya CMY kita gabung akan menjadi warna hitam. Itu beda dia, ya kan? Makanya kalau teman-teman di rumah beli cat warna, kok di laptop saya gabung red, green, blue menjadi putih. Di sini saya gabung red, green, blue menjadi hitam. Karena beda antara warna percetakan dengan warna di elektronik ya, atau di lighting, di media yang bukan media cetak seperti itu. Nah, kemudian kita menambahkan gambar ya, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Jadi menambahkan gambar itu dari komponen shape ya. Kita klik kanan nanti pada komponen ya. Klik kanan pada komponen, lalu kita pilih yang namanya load link image ya. Nah, kemudian cari gambar yang kita inginkan. Kemudian kita atur ukuran dari gambar. Nah, yang berikutnya tambahkan di sini minta segi 4 baru, rectangle, kemudian artu warna dan border yang sesuai. Nah, masukkan di sini. Nah, ini tujuannya nanti kita buat highlight, buat frame baru untuk apa? Nah, untuk kita buat loginnya ya. Kita buat loginnya. Setelah itu di sini kita tambahkan text label dan edit text untuk menampung pemasukan username dan password. Nah, ini text label, kemudian masukkan edit text ya. Nah, jadi ada 2 text label dan 2 edit text ya. Ubah edit text itu menjadi username password, atau ubah sini JLabel ya. Maaf, kita ubah JLabel dulu untuk label username, kemudian nanti baru kita tambahkan si edit textnya. Nah, warnanya sama, ganti warna. Nah, kita klik kanan, kemudian kita ubah sesuaikan warnanya. Dan yang perlu teman-teman mengetahui di teknik pewarnaan, itu warnanya jangan terang sama terang, gelap sama gelap. Karena nanti itu tidak akan terlalu nampak perbedaan. Jadi bagusnya warna itu berseberangan atau ada perbedaan yang agak sedikit mencolok. Karena ini adalah hal utama yang harus dibaca oleh si user, ya kan? Nah, ini sudah kita masukkan ini untuk edit text-nya. Nah, text fill ya di sama ini, masukkan text fill-nya, ubah namanya. Nah, kemudian kita tambahkan si icon. Nah, nah, kita tambahkan si icon di sini ya. Nah, jadi kita drag and drop ke canvas dari tambahkan icon pada mobile si iOS, Android iOS ya. Ini maaf ya, ini Android ICS maksudnya. Di Android versi ICS ya, tambahkan, klik si icon ini ya. Kemudian kita klik kanan nanti pada si icon. Nah, pilih type, nah, kemudian pilih gambar yang kita ingin tampilkan, pilih ya. Nah, sehingga kalau di password akan muncul seperti ini iconnya. Kemudian yang terakhir tambahkan button. Nah, kembali di sini. Nah, pada mobile Android ICS, pilih button, drag and drop ke kanvas, kemudian klik 2 kali pada si button. Ini untuk apa? Untuk mengubah teks yang ada pada di button. Kita ubah teks button menjadi login. Nah, itu sudah selesai halaman untuk si login. Yang berikutnya, kita diminta untuk membuat halaman baru. Nah, membuat halaman baru, nah dengan namanya
main menu dan sign up. Nah, jadi caranya hampir sama ya. Jadi nanti ada sebenarnya bisa lihat sini ini halaman login. Yang berikutnya adalah halaman main menu. Ya, main menu utama. Kita buat ukurannya sama. Di sini ukurannya 800 kali 600 pixel. Nah, backgroundnya kita pilih transparan. Nah, kemudian kita linkkan. Nah, linkkan. Jadi kita buat linknya. Nah, jadi pada elemen button tadi ya kita klik kanan pada elemen button atau pada komponen button, kita pilih link tuh, kemudian pilih alamat yang ingin kita tuju. Jadi ketika dia nanti klik ini dia akan lari ke main menu. Nah, kemudian kalau dia belum register, nah klik di sini bukan member, register sekarang. Klik di sini dia akan lari ke halaman sign up. Nah, itu ya, sign up ya, sign up page ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita membuat halaman untuk si sign up. Kita drag and drop sama masukkan tadi apa namanya action bar atau status bar. Kemudian ini kita membuat action barnya. Jadi kita buat atau add barnya. Nah, kita buat add bar di sini. Nah, nanti kita buat sini namanya sign up ya. Nah, kemudian nanti isinya seperti ini, nama terang, ini ada text label, text field, text label, text field, text label, dan text field dan icon. Nah, kemudian nanti ada bagian combo box, kita masukkan combo box di sini. Nah, kemudian biasa masukkan term and condition, term agreement ya. Sini ada term agreement, kita masukkan saya setuju dengan syarat dan ketentuan term agreement-nya. Contreng, baru kita masukkan nanti tombol, masukkan tombol terakhir. Nah, di sini tambahkan tombol sign up, kemudian kita juga tambahkan tombol back. Nah, jadi tambahkan tombol sign up dan icon, maaf ya, icon tombol back. Nanti tombol back ini, nah kita linkkan kemana? Nah, tombol back atau icon back ya, kita linkkan ke halaman login. Nah, ini seperti itu. Jadi seolah-olah sudah jadi, seolah-olah sudah berjalan, sudah jadi aplikasi. Padahal baru mockup yang dijalankan, ya mockup yang dilinkkan, ya, dilink-linkkan saja. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kita ekspor. Nah, di sini diekspor ke halaman ke format HTML. Jadi kita bisa pilih halaman mana aja yang mau diekspor ke dalam single web page, ke dalam satu file HTML. Nah, semua, tinggal klik semua, kemudian kita ekspor. Jadi nanti hasilnya seperti apa? Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi nanti ini ini lupa ya di bawahnya ya, ini dia buat. Nah, jadi di sini ketika diklik di bawah tadi kan ada tulisan mana ya? Tulisan. Nah, belum member, klik register sekarang ya. Maka nanti akan muncul ke sini. Nah, akan muncul ke sign up. Kemudian diklik balik tombol icon back, maka akan kembali ke halaman login. Nah, jadi seperti itu. Nah, ya. Jadi ya bisa jadi mainannya si desainer sih sebentar. Karena si developer juga nanti akan mengambil desain yang sudah disetujui. Jadi seorang programmer itu ada dua, ada web designer, ada web developer, mobile designer sama mobile developer.
Nah, satu lagi itu ada namanya mobile master, ada webmaster. Berarti kita bisa dua-duanya, bisa sebagai desainer, bisa juga sebagai si developer. Jadi kalau selama ini mungkin, aduh, ternyata si orang programmer atau seorang developer jika ingin kerja sendiri harus kita desainer. Iya, karena desain itu kita menyetujui dulu seperti apa rancangan tampilannya. Jangan nanti sudah kita implementasi, ternyata harus diubah dari segi tampilan. Itu bisa kita mengulang langkah, itu yang merepotkan. Baik, kesimpulan pada hari ini. Jadi penting ya dibuat rancangan antarmuka aplikasi agar pengembangan aplikasi lebih terarah dan mempercepat proses pengerjaan. Yang kedua, di sini dikatakan ya banyak sebenarnya ya tool aplikasi yang ada di pasaran untuk membuat antarmuka. Nah, cuman di sini dipilih salah aplikasi Pensil karena dia sifatnya gratis dan open source dan berjalan di berbagai platform sistem operasi. Begitu juga ada ringan, Mbak ya. Nah, kemudian si Pensil dapat memudahkan membuat ya rancangan aplikasi baik desktop maupun mobile serta web ya dengan fitur yang lumayan lengkap dan ya ini bisa diekspor ke berbagai format. Nah, karena ada beberapa aplikasi yang hanya bisa diekspor ke dalam format gambar saja. Gambar, tidak tahu dalam bentuk PDF, tapi tidak ada yang interaktif. Oke, jadi tidak bisa diklik. Malah kalau pakai XD, kalau pakai Adobe XD itu sebelum kita convert kita juga bisa langsung preview. Nah, kita langsung bisa preview, langsung dia bisa berinteraksi tanpa harus kita convert. Tapi kalau udah kita convert, sudah terbuat ke dalam sebuah file HTML, nah kita bisa jalankan dia di laptop-laptop yang lain. Tidak perlu lagi si eh, Pensil atau Adobe XD, tapi bisa berjalan di tempat lain. Yang penting double klik si format HTML, kemudian dia akan berjalan dengan perintah HTML. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Bu Ramadhani. Bu Rama. Bu Ramadhani. Halo Bu Ramadhani. Mana suaranya? Bu Ramadhani, kami nggak bisa dengar suaranya. Halo Pak, dengar? Yuk, yuk mantap. Terima kasih Pak Muncir. Untuk para peserta ada yang mau ditanyakan? Ya, tanyalah. Mungkin ada yang nggak paham gitu. Atau saya yang tanya boleh Pak Muncir? Boleh Bu Rama. Oke, tadi saya sedikit penasaran sih dengan aplikasi Pensil yang Pak Munjir jelaskan. Yang selama ini yang pernah saya pakai itu adalah di bagian Mockup Plus dan Figma, ya kan? Ya, Nah, di mana ya, di situ aplikasinya bisa bukan hanya untuk mobile, tapi juga bisa untuk desain mockup untuk web dan aplikasi desktop. Nah, kalau untuk ya. Pensil ini apakah khusus hanya untuk aplikasi mobile atau bisa juga untuk aplikasi web dan desktop, Pak? Oke, terima kasih Bu Rama. Jawabnya hari ini, besok. Sekarang Pak. Oke, nah bisa. Nah, tadi di mana ya? Di sebentar ya. Hmm, mana dia ya? Nah, hmm, mana Shift F5 ya? Oke. Nah, sebenarnya di di Pensil ya.
itu bisa ya, untuk ke web bisa, ke mobile bisa. Jadi contohnya kayak di sini kita kasih nampak lagi. Nah, ini yang dari slide tadi. Nah, jadi sudah dikasih apa kategorinya. Nah, ada yang untuk web, ada untuk desktop, ada untuk yang mobile. Nah, tinggal kita mau pilih apa. Jadi kita di filter di sini. Nah, di sini ada basic web element, ada desktop, ada flowchart, ada mobile. Tinggal kita sesuaikan dengan mau kemana. Kayak gitu. Dibawa kemana tujuan kita, gitu kan? Kemana tujuannya? Seperti itu. Begitu Bu Rama. Oke, terima kasih Pak Munjir. Nah, ya, Oke, ada dari lagi peserta, teman-teman. ini kalau nggak ada yang nanya, nanti Ibu nih yang aktif. Nanti Ibu yang dapat award dari Kominfo-nya. Bukan Ikut lagi Bu Rama. pesertanya. Pakai nama mahasiswa untuk ikut kompetensi. Iya ya. Hmm. Yang lain mungkin ada yang nggak paham atau pernah mencoba aplikasi mockup yang lain yang mungkin yang lain ada, tapi mungkin di pensil ini mungkin apa gitu perbedaannya ataupun apa mungkin di pensil yang dijelaskan tadi nggak ada, tapi sebenarnya mungkin ada yang mungkin terlupakan, terlewatkan dari yang dijelaskan Pak Munjir. Atau mungkin Ya. ada yang lain yang udah pernah pakai selain pensil, mungkin bisa di share gitu ya Pak ya. Ya, kan tadi ada beberapa ya. Ada Mm-mm. banyak, ada Sketch, ada Adobe XD. Kalau saya yang saya pernah pakai itu dua ya, ada Pencil dan Adobe XD. Kalau di Windows saya pakai Adobe XD. Kalau di Pencil, kalau di Linux, di Ubuntu saya pakai Pencil karena eh, Adobe XD nggak bisa berjalan karena satu-satunya dari ini ya, dari maaf Bu Rama ya, dari saya share screen lagi. Boleh silakan Pak. Nah, saya share screen lagi. Nah, dari sekian, dari 8, ya, dari 8 aplikasi yang sering dipakai, ya. Nah, di sini yang di Linux hanya si Pensil. Dan dia dari beberapa dia yang paling ringan. Adobe XD gratis ya. Tapi sekarang saya nggak tahu gratis apa enggak ya. Karena saya udah sering ke Linux, sekarang saya ke Ubuntu, membuat aplikasi semua via Ubuntu. Nah, jadi eh, saya lihat antara Adobe XD sama Pensil secara kegunaan ya, secara kebutuhan mereka mirip sama. Contoh seperti tadi, sama-sama bisa kita jalankan mock-up-nya. Jadi mock-up-nya bisa berinteraksi seolah-olah sudah jadi, walaupun hanya berupa mock-up. Bisa kita klik-klik dan berjalan, ya. Tapi yang berbeda hanya ya mungkin komponen-komponennya, fitur-fitur kecanggihan dari masing-masing, gitu ya, kayak gitu. Malah kalau lebih powerful lagi sebenarnya ada di Sketch ya. Sketch ini lebih oke, ya. Tapi ya teman-teman kan bisa lihat di sini ya. Dia khusus Sketch itu untuk hanya Mac ya bisa Pak ya. berjalan. Iya, Hmm, seperti itu. Dan berhubung kita nggak punya, ya saya pilih yang sesuai dengan perangkat ya kan, ya seperti itu. betul. Malah ada yang pakai Pixma ya, malah pakai Ya, Pixma. saya Sama paling juga sering ya, itu dengar pakai Pixma Pak. ya Pixma itu juga ada sama gitu. Ya, cuman ini kan berhubung materinya bukan kita yang buat ya Bu Rama ya. Iya. Saya hanya coba jelaskan. Jadi menurut si apa namanya? Menurut si pembuat materi, nah ini yang biasa dipakai itu dia. Ya. Oh Pak, saya mau pakai apa Photoshop boleh? Boleh. Wah, mau pakai apa lagi Bu Rama? Corel Pak. Nah, Corel juga bisa. Pakai Canva Ya, paling sering sekarang kayaknya Pak. pakai Canva Paling sekarang mudah. yang paling mudah karena dia apa template dan fitur-fiturnya kan banyak banyak nih ya, banyak pengembangnya ya. Karena Ya. siapapun boleh menjadi pengembang di situ. Nah,
Jadi sekarang pakai itu kan untuk membuat mockup. Nah, Ya. gitu. Untuk memperlihatkan rancangan tampilan ke user. Nah, pertanyaannya, apakah hasil mockup akan 100% sama dengan apakah hasil aplikasi akan 100% sama dengan mockup? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya kan? Nah, kenapa menjadi pertanyaan? Terkadang di dalam mockup kita membuatnya sudah sangat-sangat perfect. Ya. Ternyata ketika dibuat tidak bisa, ada kendala atau ada saja yang membuat dia tidak bisa. Nah, itu yang menjadikan eh, apa apa namanya penyesuaian ya, menjadikan nanti penyesuaian tampilan dari hasil mockup. Nah, itu yang harus teman-teman jelaskan kenapa jadi berbeda. Karena si pelanggan pasti akan tanyakan, kok beda? Nah, kita harus membuat jawaban. Itu saja. Tapi ketika teman-teman tidak memiliki jawaban, nah itu yang menjadi awal kegagalan kita menjadi seorang perancang aplikasi kepercayaan dari klien. Nah, seperti itu Bu Rama. Terima kasih Pak Munjir. Ini ada pertanyaan Sama-sama. Pak Munjir dari Rizky Iya. Tarawiyah. Izin tanya Gimana? Pak, pensil ini Oh, mendukung kolaborasi tim atau enggak ya Pak? Kalau mendukung gimana cara aturnya Pak? Nah, eh, ini kan kolaborasi tim ya. Nah, itu kan kalau si programmer juga kolaborasi timnya itu harus pakai pihak ketiga ya. Ya. Nah, di sini pensil ini dia berjalan apa namanya offline enggak ya? Dia offline, tidak bisa secara online. Nah, kalau ingin ya kolaborasi kolaborasi tim, nah teman-teman tinggal eh, yang aplikasi yang online punya kayak gitu. Nah, contoh misalnya ya seperti si Canva ya Bu Rama ya. Ya. Nah, jadi itu bisa kolaborasi tim. Teman-teman bisa login di akun yang sama dengan pakai itu atau memakai eh, tim. Jadi ada untuk akun tim. Nah, jadi semua akan mendapatkan template yang sama seperti itu. Nah, tapi Pak Oh ini saya mau ini bisa bagikan filenya secara manual gitu kan. Nah, seperti itu. Gimana Karena Rizky? Oh, di, oke. Mungkin Pak Munjir masih ada? ya karena kebanyakan ya aplikasi-aplikasi yang ditampilkan di sini itu sifatnya offline. Oh. Nah, offline gitu. Oke, sama-sama Rizky Tarawiyah. Oke, yang lain Semoga ada yang mau ditanyakan? Izin magang jangan lupa. bertanya, Bu. Apa? Yuk silakan. Oke, dulu Pipi, Eh, silakan. Jika di Figma kan ada itu Pak, yang kayak plugin-plugin gitu. Kalau di pensil ini Ya. ada nggak Pak? Nah, di pensil dia untuk ini kan karena khusus dia buat untuk perancangan mockup, kita pakai tadi seperti tadi di slide mana ya? Bentar ya, saya slideshow. Nah, di sini. Oh, ternyata kita ingin menambahkan apa? Palingan dia hanya menambahkan komponen saja, clip art dalam bentuk vektor. Nah, seperti itu. Eh, karena dia dikhususkan untuk pembuatan mockup saja. Gitu. Nah, dan umumnya itu penggunaannya seperti ini. Nah, hanya membuat flowchart, kemudian membuat desain-desain tampilan. Tidak terkhusus
menambahkan plugin A, plugin B. Kalau misalnya kalau di baik itu di Pixma atau di Adobe XD yang sudah powerful ya, ya, itu ada komponen-komponen tambahan yang bisa tambahkan. Kalau di sini enggak. Di sini kalau kita ingin tambahkan, ya tambahkan hanya clip art-nya saja. Nah, sini kita searching clip art-nya, kemudian kita tambahkan seperti itu. Nah, begitu Zulkifli. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang pernah pakai Adobe XD enggak ya? Mungkin di sini ada yang pakai selain udah pernah pakai aplikasi yang lain gitu. Nah, ada yang pakai pernah Adobe XD. Nah, nanti kan kalau di sini ya, kalau di sini kan nanti tugasnya kan membuat mockup. Nah, kalau dari modul kan nantinya teman-teman kan diminta pakai pensil. Nah, tapi kalau saya bebas ya. Kalau saya tidak mintakan ke teman-teman, oh nih kalian harus ikut modul ke pensil. Tidak. Tapi teman-teman harus tahu bahwasannya untuk membuat mockup itu banyak fitur aplikasi pendukungnya banyak. Nah, tujuan dari mockup itu apa? Dan itu yang teman-teman harus tahu itu saja. Nah, bagi saya. Karena nanti kan di pertemuan kelima ya Bu Rama ya. Pertemuan Ya. kelima itu kita ada penugasan ke mahasiswa itu untuk perancangan mockup. Dan itu kita di live session ini teman-teman diminta buat mockup. Nah, di live sesi ya, di live sesi nanti teman-teman minta mockup dan di akhir pertemuan, di pertemuan kelima di jam-jam terakhir, menit terakhir, teman-teman mempresentasikan hasil mock-up-nya dan hasil mock-up tersebut dikumpulkan sebagai bentuk penilaian. Nah, untuk perancangan mock-up-nya, biar teman-teman tidak terbeban, kadang pun nanti ada laptopnya yang sebenarnya sudah sakaratul maut ya, sudah krisis tingkat 4, udah stadium 4. Kalau diinstal lagi aplikasi mungkin sudah ngadat gitu ya, sudah padam. Ya udah, kita berikan kebebasan, silakan kamu pakai apa saja boleh. Yang penting tugas membuat mockupnya selesai. Ya Bu Rama ya. Kadang kita nggak bisa paksakan. Kadang pun dia, oh Pak, saya udah biasa dengan Pixma, saya udah biasa dengan kebetulan saya pakai Mac, saya pakai Sketch. Nah, ya udah silakan, nggak apa-apa. Daripada install aplikasi yang lain ya Bu Rama ya. Ya, betul, betul. Nah gitu. Mungkin kalau Zulkifli udah biasa dengan Pixma, boleh nanti dengan Pixma saja ya Zulkifli ya. Nah, yang penting poin-poin dari mockup itu harus ada nanti di rancangan yang akan Zulkifli buat dari tools yang dipakai. Nah, bisa Zulkifli ya? Baik Pak. Oke. Ada lagi? Ini ada lagi yang mau ditanyakan. Kita masih ada waktu ini Pak Munjir sekitar 17 menit lagi. Ini apa mau dipraktekkan mungkin Pak? Mungkin mereka teman-teman di sini mau lihat langsung Pak Muzin mungkin mempraktekkan satu contoh di pensil tadi mungkin mau Oh, Pak. oke. Sebentar. Saya coba. Maaf. Pensil. Oke, saya share screen. Ini saya share screen laptop saya aja. Tadi bukan share screen laptop ya. Oke, ini pensil. Nah, kebetulan saya pakai Linux ya. Saya installnya pakai si software Ubuntu Source Center. Kemudian saya tutup dulu. Oke, sudah blank, sudah kosong ya. Nah, ini pensil. Ada ya. Biayanya di sini. Kalau emang boleh, ya sebagai itu mahasiswa emang boleh. Itu lebih ke IT juga. Ini juga IT. Kalau IT ini udah cek, cuman kok situ jelas semuanya Zoom gitu. Kalau yang ini Nah, ini dia pensil.
Ini tampilan, munculnya tampilannya ya. Muncul Pak. Nah, ini tampilan pensil. Kebetulan ini pensilnya karena udah versi terbaru, beda dengan yang di apa di modul ya. Maaf, di slide ya. Nah, ini shape-nya di sini. Nah, ini shape-nya. Nah, semua ada common shape, semua nanti kita nggak pilih. Nah, jadi mau diapakan, dan nanti ada yang bagian-bagian yang lain. Ada desktop semuanya. Nah, ini ada mobile. Nah, ya tadi. Nah, kita buat dulu misalnya create dokumen. Nah, ini kan fase sudah ada. Nah, kemudian kita pilih si pensil, tinggal kita drag and drop. Nah, itu besaran ya. Nah, ingin mengecilkan, membesarkan tampilan, tinggal teman-teman klik kontrol, kemudian pakai di mouse yang bagian ruler, Pak, roller ya, rollernya drag and drop ya. Nah, kemudian kita resize, klik kanan, kita resize, canvas, pilih fit content. Ting ting. Nah, udah cantik. Ya Bu Rama ya, udah cantik ya. Untuk Nah, layarnya Pak kemudian itu ada ininya enggak? Ada maksudnya kita bisa milih gitu. Layar yang 5 inci, yang 6, 7 atau ini memang default semua handphone sama gitu layarnya Pak. ya ini bawaannya segini. Nah, ini kan di mock up ya Bu Rama ya. Ya. Nah, itu nanti tinggal kalau apa di sini scaling, size policy ya, ini apa di umumnya kita pakai ukuran yang default bawaannya. Palingan kita di sini dikasih berikan cuman ganti tema doang. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau untuk yang kanvas bukan bawaan dari konten, contoh misalnya kayak Bu Rama bilang, ini kita nah ini ini ikut ukuran layar, konten padding. Nanti kita di sini paling mau ubahnya. Nah, ini bawaannya dia landscape untuk web. Tinggal kita atur sesuai dengan kontennya saja, Bu Rama. Oh gitu. Nah, itu iya. Dengan kontennya. Palingan saya mau buat yang 5x6 kayak Bu Rama bilang. Ya, Bu Rama. Nah, ini kita pasang dari triangle. Nah, kita atur size-nya. Nah, ini atur size-nya nanti kalau si kanvas maka akan ikuti dari ukurannya. Berapa ukurannya ya segitu ukuran kanvas nanti. Nah, jadi Bu Rama buat dulu rectangle-nya, kemudian atur berapa ukuran rectangle, kemudian klik kanan, pick to canvas, seperti Bu Rama. Kalau misalnya rectangle-nya ukurannya 5x7 inci, nah, maka nanti si kanvas karena kita buat fit konten, maka kanvasnya menjadi 5x7 inci. Itu. Nah, karena ini defaultnya seperti ini. Untuk yang iOS sama juga. Mana ada? Nah, untuk iOS itu juga. Ini kan handphonenya lebih besar ya, Bu Rama ya. Iya. Handphonenya kan lebih besar daripada ukuran kanvas. Iya betul. Nah, jadi untuk menyesuaikan kanvas yang menjadi ukuran konten yang paling besar, ya, tinggal klik kanan di ukuran kontennya. Nih kita resize kanvasnya menjadi fit to content. Nah, gitu. Kalau smartphone ya smartphone ukuran di sini. Sini kan smartphone-nya ICS ya, ICS ukurannya ya kemarin berapa kalau salah untuk pixel 800x600 ya seperti itu. Saya mau pakai ini. Nah, seperti sama aja sih Bu Rama. Sama Pak ya. Sama Bu Rama. Untuk elemen-elemen ininya Pak, kalau Figma kan kita harus ngedesain nih dari awal. Nah, kalau di sini apa sudah disediakan atau kita harus ngedesain dulu gitu Pak? Elemen, nah contoh kayak gini Bu Rama. Misalnya saya kan ini seperti layaknya smartphone tampilan kita.
kan di atasnya nih berhubung kayak iOS ini, oh saya buka karena umumnya ke Android ya, kita ke Android aja. Bisa Android. Nah, saya pilih dulu HP-nya Android, kita drag and drop, resize konten, kita buat layarnya menjadi layar putih, like. Nah, kemudian nah kita buat status bar, kita klik di sini. Jadi untuk elemen-elemen yang ada di sini, ini elemen yang biasanya ada di Android dulu. Contoh, status bar, nanti ada navigation bar, ya ini bagian bawah. Nah ini kita mau letakkan di sini atau bagaimana? Nah jadi untuk elemen-elemen yang standar dari bawaan atau tampilan Android itu kita nggak perlu lagi desain, kita ambil saja. Nah tapi contoh misalnya kayak tadi, oh saya mau ganti background nih, saya mau ganti background. Nah, background karena berhubungan background aplikasi. Nah, itu kan udah masuk ke aplikasi. Nah, itu kita pilih di common shape, beri rectangle misalnya. Nah, tinggal kita sesuaikan ukurannya. Seperti ini, tarik ke bawah. Maaf, ini satu lagi. Nah, terus tinggal kita lakukan nanti edit-edit dan sebagainya ya, banyak nih. Nah, kita mau hapus border apa mau banyak. Tuh masukin gambar gimana, Pak? Gambar tadi di common di mana tadi dia? Di Mac. Nah, ini aduh. No image. Oh, nggak muncul ya. Tutup saya nggak nampak ini. Atasnya ya, Pak. Nah, nggak muncul, nggak bisa Bu, saya terhalang sama ini, nggak bisa. Mungkin digeser ke bawah lagi kali, Pak. No image-nya tuh. Ini oh coba ya. Add my collection. Mana di collection? Mana dulu. Insert, oh screenshot ya. Mana tadi ya? Nah, itu di sini tadi saya udah lama juga pakai ini. Nah, ini. Tapi kalau nggak ini ya. Ya sini ya. Kita load image linknya. Misalnya saya ambil untuk Voltec. Nah, ini. Nah, Tadi Pak logonya kan besar, tiba-tiba kecil apa tekan apa ya? mana kita klik tinggal ini doang Bu. Oh, geserin. Tinggal ada ya. Cuma karena itulah karena pakai layarnya biru ini ya belakang ya. Ini kan mesti biru. Nah, ini untuk penyesuaian tata letak itu nanti kan tergantung pada si programmer ya bagaimana. Nah, cuman di sini ada di pensil dia jika nanti berkaitan dengan komponen lain, contoh di sini kan ada si status bar ya. Status bar. Nah, jadi ketika status bar kita ingin letakkan di bagian atas, dia langsung seperti ada magnet seperti itu, dia langsung melekat gitu. Ya. Jadi
hampir sama. Jadi gitu juga kalau misalnya si gambar ini saya ingin letakkan dia di pas di bawah si app bar. Dia nanti akan melekat ada garis bantu. Nah, seperti ini muncul. Menandakan ini sudah ber berhimpitan dengan komponen lainnya. Nah, kalau ini ke atas berhimpitan dengan komponen atau pada bagian paling atas dari rectangle ini. Nah, kemudian kalau saya kiri berhimpitan dengan bagian kiri dari rectangle. Nah, seperti ada magnet. Jadi tujuannya apa? Jadi si programmer dengan ini dibantu untuk jika ingin berada paling ke bawah langsung dia bantu untuk posisi paling pinggir, paling bawah atau paling kanan dari komponen tersebut. Nah, dengan adanya magnet seperti ini kita tidak perlu lagi mereka-reka ini sudah ada di pinggir atau tidak ya. Di Adobe XD juga sama. Di Pixma juga sama. Kalau di Sketch saya belum pernah pakai. Seperti itu. Kecuali ada teman-teman mau memberikan hibahnya ya Bu Rama ya. Iya. Nah, Pak, baru ini saya ada yang akan bertanya. ada demokan. Hmm. Ada yang bertanya untuk ketentuan Gimana? gambarnya itu apakah harus extension JPG atau PNG? Atau keduanya bisa? Ukuran untuk gambar, apakah ketentuannya harus PNG, JPG? Nah, ini gambar apa nih saya? Gambar kayak logo tadi mungkin Pak ya maksudnya kali ya. Maksudnya Ah yang kita ya. import gitu. Nah, kalau itu tergantung daripada ini Bu ya, tergantung dari si aplikasi ya. Nah, kalau di apa namanya di Adobe XD, selama dia masih format dengan familinya gambar, familinya image ya, familinya image ada PNG, JPG, BMP, ada TIFF, kemudian ada SVG, ah itu masih bisa. Nah, kayak gitu. Kalau itu tergantung dari platform. Nah, kalau kebetulan dari gambar saya ini kan ada ya ada kebanyakan PNG ya. Kemudian cuma bisa lihat dulu ada JPG nggak ya. Eh, yang Bu Rama kirim latar kita JPG ya. Eh, ya, JPG itu Pak. JPG ya. Oke Hmm. ya ini kita ini kita demokan saja. Dia kalau kasih tahu Bu Rama kan nanti nggak mau dicoba, mau bagusnya kita coba biar tahu, betul Ya, nggak? betul, 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 betul. Nah, tuh. Ini sekarang gambarnya sudah ada PNG, ya, PNG dan JPEG ya, JPEG. Malah JPEG itu ada dua, JPG dan JPEG. Bu Rama kirim yang JPEG, JPG. ya, JPEG ya. Nah, kita masukkan di pensil, kita masukkan gambar tadi. Nah, kita pilih action, kita pilih link image ya. Nah, kebetulan dibaca. Karena kenapa? Di sini diambil image file. Jadi keluarga image semua termasuk dengan SVG. Ya, SVG juga dipakai di sini. Keluarga image dipakai. Image seperti itu. Tapi di platform lain juga sama. Apa yang diambil kadang-kadang ada yang diambil hanya PNG atau JPG. Atau JPG. Tidak bisa JPEG, harus JPG. Atau ada juga. Padahal kan apa perbedaan? Ada nggak yang tahu? Apa perbedaan antara format atau extension image untuk JPG sama JPNG? JPG sama JPEG ya. Ada yang tahu? Kan teman-teman kadang-kadang kan lihat ya, dengan JPEG, JPEG gitu kan. Nah, apa bedanya? Nah, ini kayak gini. JPG sama JPNG. Nah, ini kayak gitu. Kalau PNG ya kita tahu kalau SVG ya.
Nah, kalau JPEG, kalau BMP, nah, tuh kan. Tapi kan ini kan JPEG sama JPEG sama JPG. Nah, makanya nanti itu tergantung dari tools ya, tools aplikasinya ya, kayak gitu. Kalau di si apa namanya si pensil dia mendukung dari keluarga image. Ya, tadi siapa yang tanya Bu Rama? Nadia tadi ya. Mifdaul Syifa. Maaf, Nadia Nadia ya, Ular. itu ya Nadia. Kemudian ada Mifdaul Syifa hanya sebatas gambar atau lainnya seperti GIF, video dan lainnya. Nah, oke, kita lihat ya. Kita demokan saja. Nah, itu. Nah, di dalam saya masih share screen nggak ya? Saya udah nggak ada share screen berapa ya? Hah? Oh, nggak ada lagi Pak sunscreen-nya. Udah tutup. Nggak lagi ya. Oke, berapa? Sebentar ya. Nah, oke. Di dalam folder saya ya. Karena saya sukanya kasih demo aja biar mahasiswa tuh paham. Tapi kalau sudah kasih tahu, oh panjang O-nya udah nggak coba lagi, udah nggak tahu nanti ya. Jadi Ya, dicoba-coba. betul Harus Pak. ada try and error. Nah, Ya. oke. Di dalam folder saya itu berisikan gambar JPG, ada web, ada kemudian PNG dan ini video. Ya, ini saya buktikan ini video ya. Saya klik kanan, saya jalankan, putar di hasil larva. Ya, putar ya kan? Oke. Nah, ya ini video. Nah, sekarang kita lihat di dalam aplikasi. Oke, saya hapus. Kita ambil balik kembali bitmap image. Kita klik kanan, kemudian kita convert. Maaf, kita action. Nggak keluar ini ya. Tunggu saya pindahin dulu. Karena di Linux nggak bisa hilangin juga itu. Ini load image. Nah, tetap di folder picture. Maaf ya, di folder picture ya. Nih, folder picture hanya berisikan ini. Tidak dia load si video tadi. Ada kan? Sama ini di picture ya. Ya, ini di picture. Nah, ini di picture. Nah, berisikan video. Ya, tapi di dalam pensil tidak keluar tadi. Nah, dia. Nah, tidak keluar. Kenapa? Teman-teman perlu lihat di sini. Extension yang bisa dia load hanya image file. Kenapa image file? Nah, ini kan mockup. Nah, ketika teman-teman print, videonya bisa berjalan? Kan tidak, ya. Tidak. Jadi dia hanya bersifat mockup. Oh Pak, ini saya mau tampilkan video. Bisa ketika nanti diimplementasi. Nah, ketika nanti teman-teman mau buat aplikasinya menjadi udah codingan, bisa teman-teman load. Contoh misalnya, oh Pak, nanti saya mau saya embedded si link YouTube-nya di dalam aplikasi, atau saya mau jalankan videonya di intro, boleh? Boleh. Karena kenapa? Teman-teman meload ya, apa namanya? Load itu membangkitkan video dari file video teman-teman itu bisa. Tapi kalau di mockup kita hanya berupa gambar seperti itu. Walaupun nanti dijalankan di HTML sama juga gambar yang dijalankan. Kecuali teman-teman ada di codingan HTML, teman-teman edit HTML-nya itu boleh. Gitu. Seperti itu. Siapa tadi? Syifa, Mifdaul Syifa, Pak. Mifdahul Syifa ya. Oke, waktu kita sudah habis ini Pak. Mungkin nanti sisanya mahasiswa bisa ngetes di rumah masing-masing kali ya Pak. Untuk kelanjutan dari pembuatan mockupnya.
Ya, saya cuma kasih info saja ya, bahwasanya nanti kita di pertemuan kelima ya. Nah, pertemuan kelima itu teman-teman nanti membuat proyek pertama. Jadi kita proyeknya itu ada 4 di pertemuan kelima, pertemuan ketujuh, pertemuan 9 dan 11. Nah, itu proyek. Nah, nanti teman-teman kita akan bantu untuk pembuatan kisi-kisi pembuatannya kayak gitu. Proyeknya masing-masing ya, Bu Ramaya. Gitu ya. Oke, Bu Rama. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, jangan lupa check out link check outnya udah Ibu kirimkan di ini ya di grup. Silakan di check out, jangan lupa. Terus sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Mungkin Oh bisa iya. dihidupkan dulu videonya Akbar Ramadan, Dwi Puspita, Gina Khairani, Yunita, Naila kemarin Kasih juga mau. nggak bisa, mudah-mudahan hari ini udah bisa, sama Yosi Barani. Terus mungkin bisa dipakai virtual backgroundnya biar bagus. Karena pakai HP ya, Jos ya. Iya, Pak, dari HP, Pak. Laptop saya mati, Bu. Oh, ya sudah nggak apa-apa. Oke, jangan lupa juga kuis keduanya yang di LMS ya, silakan dikerjakan ya. Sama timelinenya sampai jam 4 sore ini ya. Oke, kita ambil aja fotonya. Mungkin senyum semua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, saya tutup pertemuan ketiga. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat pada hari Senin ya. Senin minggu depan. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi check out dan kuis ya. Kuisnya sesuai dengan bahannya, Bu Rama ya. Iya. Ya, terima kasih kembali Rizky Tarawiyah. Iya. Nah, Oke, kita end kan ya. iya udah 2 jam.